Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang global warming dalam ranah kesehatan lingkungan. Jadi ini sebagai salah satu pertemuan dalam perkuliahan dasar-dasar kesehatan lingkungan. Jadi kita mengenal ada yang diistilahkan dengan global warming ya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar sebelumnya di sosial media atau di TV atau di mana. Jadi mungkin apa sih global warming gitu ya. Jadi global warming secara definisi adalah suatu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat adanya berbagai faktor, baik secara alami maupun akibat perilaku manusia. Jadi, dia juga bisa terjadi secara alami, namun secara wajar atau secara normal. Dan dia juga bisa terjadi akibat perilaku manusia, dan ini maksudnya adalah melebihi kewajaran atau melebihi kenormalan. Nah, karena proses kenaikan suhu mirip dengan karena proses kenaikan suhu ini ya, dalam global warming ini, mirip dengan peristiwa dalam rumah kaca untuk tanaman, mungkin saudara sudah pernah melihat ya, atau di TV atau di film gitu ya. Ada di beberapa daerah negara 4 musim itu mereka punya rumah kaca. Ya, jadi rumah kaca untuk tanaman, untuk menanam bunga atau tanaman-tanaman tertentu yang diteliti gitu ya. Nah, supaya dia tidak layu karena perubahan musim ya, jadi ditanam di dalam rumah kaca yang suhunya dijaga. Jadi dibiarkan cahaya matahari masuk ke dalam lalu menyerap energi panasnya gitu ya. Nah, ketika malam hari energi panasnya tidak dilepas keluar. Jadi ada mungkin dilepas juga keluar tapi masih banyak yang tertahan di dalam sehingga dia di dalam rumah kaca itu agak hangat gitu ya dibanding di luar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi karena mirip ya kejadian global warming ini dengan rumah kaca tersebut, maka dikenal juga istilah dengan efek rumah kaca ya atau greenhouse effect. Greenhouse itu maksudnya rumah kaca ya. Jadi di luar negeri sebutannya adalah greenhouse, di dalam negeri sebutannya rumah kaca. Nah, jadi panas masuk ke dalam lalu agak tertahan di dalam, tidak semuanya keluar sehingga di dalam tetap hangat gitu. Nah, secara alami global warming ini kalau terjadi secara normal ya atau secara alami, maka dia sebenarnya bermanfaat bagi planet Bumi yang merupakan planet dengan kehidupan. Kenapa bermanfaat? Karena dengan adanya global warming ini, maka suhu bumi itu terjaga tetap hangat, kelembabannya juga terjaga pada tingkat kelembaban sekian gitu ya, pada derajat kelembaban sekian sehingga dia tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu kering. Dengan demikian itu menjadi keadaan yang ideal untuk makhluk hidup itu bisa hidup. Nah, jadi dengan suhu tertentu dan juga kelembaban tertentu, maka makhluk hidup bisa hidup. Kalau terlalu kering atau terlalu lembab, maka tentu kita tidak bisa hidup. Kalau tuh suhunya terlalu rendah atau suhunya terlalu tinggi, maka juga kita tidak bisa hidup gitu. Jadi dengan adanya global warming yang normal pada suatu planet, maka tercipta suhu yang ideal untuk hidup dan tercipta kelembaban yang ideal untuk hidup sehingga kita bisa hidup. Nah, celakanya kalau dia meningkat ya, jadi ada enhance ya, meningkat. Global warming-nya itu sudah melewati kenormalan atau kewajaran gitu, sehingga dia menjadi mengganggu keseimbangan gitu ya. Jadi karena dia panasnya sudah melebihi ya, maka warming-nya itu sudah tidak normal lagi ya, maka dia mengganggu semua yang hidup di dalam bumi itu, di dalam planet itu sendiri atau di dalam bumi itu sendiri gitu ya. Dan ini terjadi akibat ulah manusia. Global warming normal tidak terjadi karena manusia, yaitu terjadi secara alami. Global warming yang berbahaya atau yang meningkat-meningkat terus ini, baru ini yang disebabkan oleh ulah manusia. Gimana sih kira-kira bentuknya greenhouse effect atau efek rumah kaca tadi ya, atau kejadian global warming ini bagaimana sih kejadiannya gitu ya? Nah, jadi kira-kira bisa dilihat ilustrasi berikut ya, di mana cahaya kuning yang sinar kuning itu maksudnya adalah cahaya matahari yang masuk ke dalam ya, panas yang masuk ke dalam matahari, ke dalam bumi ya. Jadi cahaya matahari itu kan juga mengandung panas ya. Jadi dia masuk ke dalam bumi melewati garis biru itu anggap aja atmosfer ya. Lapisan lapisan bukan atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi lah, kayak selubung yang menyelubungi bumi lah. Jadi atmosfer, stratosfer dan lain-lain gitu ya. Jadi selubungnya itu gitu. Nah, di dalamnya itu adalah atmosfer tempat kita bernafas dan hidup dan lain-lain. Nah, masuk panasnya ya ke dalam bumi, lalu dipantulkan lagi ya secara langsung ya melalui cahaya matahari tadi dipantulkan lagi keluar ya, menembus bukan melalui ya, menembus atmosfer lagi. Jadi dia masuk lalu dipantulkan lagi keluar. Nah, saat dipantulkan lagi keluar, memang ternyata lapisan atmosfer bumi ini ya menahan beberapa
beberapa komponen energi panas tersebut gitu dan dipantulkan lagi ke dalam. Jadi memantul-mantul lagi dia di dalam lingkup si atmosfer ini. Jadi dia separoh keluar, separoh lagi tertahan di dalam. Sehingga yang di dalamnya ini tetap hangat ya karena energi panas tadi cuma separoh yang dibuang keluar lagi gitu. Nah gitu ya maksudnya. Jadi karena dia mirip dengan kejadian rumah kaca maka dia disebut dengan efek rumah kaca. Gitu ya. Jadi panasnya masuk lalu keluar lagi tapi yang keluar tidak semua ya, keluarnya sebagian aja, sebagian lagi tertahan. Itu yang normalnya. Nah, ketika dia menjadi masalah global warming ini ya, jadi komponen udara efek rumah kacanya ini, komponen udara yang disebut juga dengan istilah gas rumah kaca ya. Jadi komponen udara yang terdiri dari gas-gas berbahaya seperti CO2, CO ya, terus apa lagi? SO2 ya dan lain-lain lah banyak gasnya ya. Jadi itu sekumpulan gas-gas itu menahan panasnya itu lebih banyak dari yang seharusnya gitu ya. Nah, gara-gara itu akhirnya bumi semakin naik suhunya ya. Jadi aturan yang anggaplah mungkin dia dilepas tuh separuh banget nih keluar. Nah, gara-gara si gas-gas rumah kaca ini tadi menahan, maka kurang dari separuh yang dilepaskan lagi keluar ya. Jadi akhirnya lebih banyak yang diserap daripada yang dilepas. Padahal kan sebenarnya harusnya banyak yang dilepas ya. Jadi sedikit aja yang ditahan. Nah, tapi gara-gara gas-gas rumah kaca tadi menahan ya, jadi lebih banyak gas yang panas yang ditahan. Akibatnya suhu rata-ratanya jadi semakin meningkat. Ini yang berbahaya ya. Penyebabnya apa ya global warming ini? Yang pertama ada greenhouse gases, itu gas-gas rumah kaca yang tadi tuh. Jadi kayak ada CO2 ya, CH4 ya, CO dan lain-lain. Apa? Uap air ya dan lain-lain yang ada di atmosfer. Jadi gas-gas ini membuat dengan adanya gas-gas ini membuat energi panas yang masuk dengan cahaya matahari tadi terkungkung dia gitu. Jadi tidak banyak yang bisa dilepaskan lagi keluar. Yang kedua aktivitas matahari tentu saja ya dengan adanya cahaya matahari yang masuk maka ini mempengaruhi juga ya. Nah, cuman kan yang tadi saya bilang, kalau dia normal, maka ya global warming ini bermanfaat. Tapi karena sudah banyak faktor-faktor lain yang membuat global warming ini meningkat terus, maka jadi tidak normal lagi gitu ya. Oke, yang ketiga variasi dalam orbit bumi. Jadi ada ketika bumi itu mengelilingi matahari, ada dia titik terdekat, ada titik terjauh. Ya, saat titik terdekat, maka global warming lebih lebih panas lagi gitu ya. Pada saat titik terjauh, maka agak lebih kurang panas dibanding yang saat dia titik terdekat dengan matahari. Kemudian ada erupsi gunung yang gunung meletus. Jadi karena gunung meletus ini mengeluarkan banyak sekali partikel-partikel dari dalam bumi, terutama dalam bentuk partikel halus ya, debu-debu halus, gas dan lain-lain gitu. Jadi dia menambah kerapatan si gas-gas rumah kaca tadi. Jadi makin banyaklah partikel-partikel di udara kita gitu ya. Jadi makin banyak panas yang tertahan karena sulit untuk dipantulkan lagi keluar gitu ya. Kemudian ada gas-gas yang dilepaskan dengan aerosol ya dan soot. Nah, jadi misalnya dicontohkan di sini adalah CFC ya, karbofluorokarbon. Klorofluorokarbon ya. Jadi ini adalah gas-gas yang dikeluarkan dari misalnya semprotan zaman dulu ya, semprotan kaleng-kalengan, semprotan apa ya contohnya? Kalau zaman sekarang kayak cat semprot gitu loh. Nah, terus kayak apa lagi ya? Kayak zat-zat gas yang dalam kaleng yang digunakan sehari-hari gitu ya, dia menggunakan aerosol, dan dia menggunakan, CFC ini supaya dia mudah disemprotkannya keluar. Nah, tapi ternyata ini kan berbahaya ya, karena gas klorofluorokarbon ini bisa melubangi ozon ya, dengan berlubangnya ozon maka lebih banyak cahaya energi panas yang bisa masuk ke dalam bumi. Nah, udahlah ozonnya bolong, bayangkan ya saudara, udahlah ozonnya bolong ya, jadi gara-gara gas CFC dan lain-lain yang merusak ya, jadi masuknya gampang, keluarnya susah si, panas matahari tadi dan cahaya matahari tadi gitu ya. Nah jadi makin panas ajalah bumi ini gitu ya. Terus, revolusi industri dan juga kendaraan, makin meningkat gitu ya. Jadi gas-gas pembuangan dari industri, gas-gas pembuangan dari kendaraan dan transportasi itu, menyebabkan semakin bertambah, semakin tebalnya yang si gas-gas rumah kaca tadi ya, karbon monoksida, karbon dioksida, CH4 dan lain-lain gitu ya. Jadi makin banyak lah tuh ya gas-gas yang ada di atmosfer kita. Terus ada penambangan, karena banyak juga penambangan ini menghasilkan, gas-gas ya, kemudian juga dia menghasilkan partikel-partikel halus yang berterbangan di udara.
Terus juga dia ada zat-zat kimia yang dia lepaskan waktu penambangan gitu ya. Jadi memperparah kejadian global warming. Terus apalagi nih manusia yang deforestation, penebangan hutan ya. Jadi karena adanya penebangan hutan untuk pembukaan lahan, untuk apalagi membuat perkebunan ya, tidak sebut nama ya, tapi itu banyak terjadi di Indonesia. Jadi buka area perkebunan baru, akhirnya hutan ditebangi. Buka kawasan pemukiman atau perumahan baru, akhirnya hutan-hutan ditebangi. Sehingga semakin sedikitlah yang bisa menyerap CO2, CO, dan lain-lain yang berbahaya di udara. Jadi kan aturannya kalau normalnya ya, kalau hutan itu banyak, ya, pohon itu banyak jumlahnya di dunia, di bumi, maka akan seimbang dia. Jadi banyak gas yang dikeluarkan yang tidak dimanfaatkan, diserap oleh tumbuhan. Karena tumbuhan itu kan kebalikan dari manusia ya. Kalau manusia menyerap O2, mengeluarkan CO2, nah tumbuhan menyerap CO2, mengeluarkan O2 ya. Jadi kalau dia jumlahnya seimbang, maka kita tuh bisa hidup dengan sangat nyaman di bumi ini gitu. Tapi akibat pohon-pohon dan juga hutan itu ditebangi ya, akhirnya jadi tidak banyak lagi nih paru-parunya yang menyerap zat-zat berbahaya itu jadi tidak banyak lagi gitu ya. Akhirnya ya makin banyak lah tuh zat berbahaya itu di udara gitu ya. Oke, jadi secara umum dia dipisahkan oleh dua ya, penyebab alami dan buatan. Yang alami kira-kira kayak aktivitas matahari, kemudian variasi orbit bumi ya, kemudian erupsi gunung, kemudian yang berbahaya atau yang buatan ya gitu yang akibat manusia, itu ada kayak penggunaan aerosol dan gas CFC. Oh ya tadi juga kelupaan ya, CFC itu tidak hanya karena semprotan aerosol dan lain-lain, tapi juga kayak misalnya penggunaan AC dan kulkas ya yang tergolong refrigeran ya. Jadi penggunaan CFC-nya juga berbahaya ya karena dia bisa mengganggu keseimbangan ikatan di lapisan ozon. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya sudah mulai panasnya bumi ini ya, sudah mulai panasnya dunia ini? Yang pertama humidity ya, tingkat kelembapan itu semakin lama semakin tidak lembab lagi ya, jadi makin kering gitu ya. Nah, terus glasier ya, makin lama makin banyak yang mencair. Terus temperatur di permukaan daratan itu semakin meningkat. Terus, lapisan salju itu makin menipis gitu ya, kayak misalnya yang terjadi di, berbagai daerah yang masih ada saljunya, kayak misalnya Himalaya ya, Jayawijaya. Dulu Jayawijaya itu tebal sekali es dan saljunya, sekarang sudah tidak ya. Terus, Jayawijaya tahu ya, itu gunung yang ada di Papua. Oke, terus, apa lagi, tree line shifting forward and upward. Jadi kayak, pepohonan ya, sudah tidak banyak lagi tadi berkaitan dengan penebangan. Terus spring coming earlier, musim semi itu bisa datang lebih cepat. Kenapa? Karena, bumi itu lebih hangat, jadi musim dinginnya itu ketika mau berakhir, biasanya butuh waktu sekian minggu gitu ya, baru musim seminya datang. Sekarang sudah tidak ya, karena sudah lebih hangat bumi, sehingga bunga-bunga sudah tumbuh walaupun musim dingin belum selesai, tapi tanaman sudah mulai bisa tumbuh gitu ya. Terus, spesies migrating itu juga terganggu ya. Jadi, dulu migrasi beberapa jenis binatang ya, itu hanya dilakukan pada periode waktu tertentu, misalnya pada musim panas ya, dengan rentang bulan sekian sampai sekian. Sekarang sudah kacau balau ya, jadi tidak menentu, kadang belum musimnya dia sudah pindah, sudah migrasi gitu ya. Terus temperatur di permukaan samudra itu juga naik ya, temperatur di dekat daratan juga naik, dekat permukaan bumi juga naik ya. Suhu air laut juga naik. Terus, permukaan laut juga naik ya, karena air semakin banyak yang ini ya, dari lelehan es dan juga lapisan, es tebal di kutub ya. Jadi karena makin banyak yang meleleh, jadi makin banyak airnya. Jadi makin meningkat waktu ya, ininya, level airnya. Kemudian es di air jadi semakin berkurang ya, jadi kayak di kutub selatan kan lebih banyak, perairan ya daripada bongkahan-bongkahan es. Nah, tapi bongkahan-bongkahan itu makin lama makin cair juga gitu ya. Jadi, dan juga ini ya panasnya, lempengan ya, lempengan samudra dan lempengan benua itu juga ya. Jadi semuanya serba makin panas ya, jadi es meleleh, suhu panas, di mana-mana jadi meningkat panasnya, suhunya. Sehingga mempengaruhi juga pada lingkungan. Nah, ini dia nih, pengaruh pada lingkungan, efek pada lingkungan. Yang pertama ada yang kita lihat dari kanan ya, less snow and ice. Jadi semakin banyak es yang meleleh di bumi ini.
karena udaranya semakin hangat. Terus ada change in animal migration and lifestyle, tadi juga sudah sempat disebut ya. Jadi karena suhunya itu berubah, maka hewan-hewan itu berubah juga pola migrasi, siklus migrasinya itu juga berubah ya. Juga mungkin tempatnya juga berubah, dulu ke tempat mana ya, ke tempat lebih hangat, sekarang sudah tidak ke situ lagi ya, mungkin ke tempat lain. Terus ada perubahan pada hujan dan juga pola curah hujan dan juga pola turunnya salju. Saudara bayangkan sekarang sudah tidak aneh lagi kalau di daerah yang biasa seperti daerah tropis itu juga bisa terkena hujan es atau hujan kerikil es atau hujan ini ya yang pernah juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia padahal daerah tropis bayangkan. Terus tidak curah hujan juga ya tidak menentu lagi. Kalau zaman dulu bisa kita prediksi dari bulan Juli sampai Desember itu akan sering hujan, terus Januari sampai Juni itu akan sering panas. Tapi sekarang sudah tidak ya, sekarang sudah kacau balau, tidak menentu gitu. Kemudian stronger storms, badai-badai itu lebih kuat ya. Jadi mungkin saudara sempat juga merasakan ya. Sekarang itu kayak hujan badai itu semakin kuat hujannya, terus badai petir itu juga semakin kencang, tornado dan juga angin puting semakin banyak terjadi gitu ya. Terus lebih banyak kejadian heat wave. Heat wave itu adalah kejadian gelombang panas ya. Jadi panas itu melebihi panas normal sehingga yang ekstrim sekali gitu ya. Nah, itu makin sering ininya terjadinya dan juga lebih tinggi ya lebih lebih tinggi temperaturnya ketika high heat wave itu terjadi ya. Jadi terakhir kejadian itu kemarin kalau nggak salah saya di India ya sampai 40-an derajat, bayangkan betapa panasnya itu. Kemudian lebih banyak terjadi kebakaran ya, kebakaran hutan, kebakaran lahan ya. Karena ada yang disengaja, tidak disengaja. Yang disengaja misalnya kayak orang yang petani yang membakar lahannya mungkin maksudnya supaya lebih cepat dibersihkan, malah jadi kemana-mana apinya gitu ya, malah jadi kebakaran lahan. Terus kebakaran hutan ya, jadi mungkin ada yang secara alami juga ya kalau nggak salah memang karena sangat kering, jadi cahaya matahari itu sampai menimbulkan titik api ya. Ada juga yang sengaja ya, jadi memang orang-orang membakar hutan, maksudnya mungkin sekedar membersihkan lahan aja sedikit, tapi malah jadinya kebakaran luas gitu ya. Nah itu berbahaya sekali. Baik, kemudian apa lagi, damage corals ya, merusak terumbu karang ya. Jadi terumbu karang dan juga ganggang, jadi tadi belum tersebut ya, ganggang kan juga merupakan mikroorganisme yang menghasilkan oksigen, malah mungkin dibandingkan hutan, lebih banyak oksigen yang dihasilkan oleh ganggang di laut, di air gitu ya. Nah, jadi kalau suhu airnya naik, maka tentu ganggangnya terpengaruh kehidupannya, mungkin dia jadi lebih susah untuk berkembang biak ya atau gimana, atau metabolismenya terganggu sehingga juga dia mempengaruhi ya, jadi semakin sedikit oksigen yang dihasilkan. Terus ganggang tadi ya, karang ya juga. Terus meningkatkan apa level lautan, level apa itu istilahnya? Permukaan air laut itu meningkat gitu. Nah, terus warmer oceans, samudra itu jadi lebih hangat gitu ya. Samudra itu jadi lebih hangat sehingga mempengaruhi juga ya pada pola hidup beberapa binatang air seperti ikan-ikan dan juga, makhluk hidup lainnya yang ada di air. Terus thawing permafrost gitu ya. Jadi, dulu kan ada ya dataran atau tanah-tanah yang beku karena memang sudah berada di daerah yang lebih dingin kayak di atas-atasnya Rusia sana gitu ya, yang arah-arah ke kutub misalnya. Nah, itu kan memang mainland-nya kayak daratannya itu bebatuan dan tanahnya itu membeku ya atau keras karena es, karena dingin. Nah, tapi sekarang sudah tidak ya, jadi sudah tidak keras, tidak membeku lagi tuh tanahnya dan batu-batuannya. Terus changes in plant life cycles, perubahan dalam sirkulasi siklus hidup tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang siklus hidupnya sangat ditentukan oleh suhu dan kelembaban, jadi terganggu ya karena adanya global warming ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat efek terhadap kesehatan manusia. Ada efek langsung, yaitu menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan pada sistem pernafasan, terjadilah ISPA ya. Banyak pencetus-pencetus yang berterbangan di udara sehingga gampang terjadi ISPA. Kemudian kulit ya, jadi seperti yang kita tahu sinar matahari yang berlebihan tidak baik buat kulit karena UVA dan UVB itu bisa mengganggu keseimbangan di permukaan kulit ya. Jadi kayak misalnya nanti bisa muncul yang jelas sekali ya bleaching ya, terus nanti kayak misalnya pigmentasi ya, jadi makin makin berwarna kulitnya, makin gosong kulitnya ya, makin gelap kulitnya, dan bahkan yang parah bisa menyebabkan kanker kulit gitu ya. Terus dehidrasi karena panas ya, jadi gampang haus, jadi kekurangan cairan. Terus
stres dan mental health, ya tentu saja karena udara panas kita jadi orang-orang jadi lebih pemarah ya, karena tubuhnya itu nggak nyaman gitu ya, karena panas ya, di mana-mana gerah, di mana-mana panas, akhirnya tidak nyaman, akhirnya mempengaruhi mood ya, jadi gampang stres dan gampang terganggu mental health-nya. Kemudian efek pada faktor, karena suhu semakin lama semakin meningkat, maka juga mempengaruhi perkembangbiakan faktor-faktor, penyakit ya, seperti misalnya nyamuk. Dulu mungkin, bisa lebih lama nyamuk berkembang biak, sekarang bisa lebih cepat karena udara lebih hangat, air lebih hangat gitu ya. Nah, dan juga, virusnya ya, jadi kan misalnya kayak DBD ya, virus dengue yang ada pada nyamuk, demam berdarah Aedes aegypti itu ternyata bisa juga berkembang biaknya lebih cepat kalau udaranya lebih hangat. Nah, jadi mempengaruhi ya. Terus ada mikroorganisme lainnya juga terpengaruh ya, jadi makin hangat suhu, makin hangat air, makin hangat udara, itu juga makin cepat perkembangbiakannya, makin lebih ganas dia ya. Atau mungkin dia dulu hanya hidup kayak misalnya nyamuk DBD, dulu dia banyak hidup di dataran rendah dan pantai saja, sekarang dia juga sudah bisa hidup di dataran tinggi. Karena dataran tinggi sudah tidak sedingin dulu, ya dataran tinggi sekarang sudah lebih hangat ya. Terus efek tidak langsung dari, efek rumah kaca atau global warming tadi, misalnya kayak menurunkan daya tahan tubuh, akibatnya kita jadi lebih gampang terinfeksi oleh virus dan bakteri, kita lebih gampang sakit ya, dan lain-lain. Terus efek pada lingkungan ya, jadi pada kesehatan manusia tapi pada lingkungan, apa tuh maksudnya? Jadi dengan misalnya kayak rusaknya pangan ya, jadi rusak pertanian, rusak, perkebunan ya, rusak peternakan ya, jadi kayak misalnya kematian hewan ternak, kemudian terganggunya pertumbuhan padi ya, maka jadi terganggu juga kesehatan kita ya. Terus menurunkan kualitas kesehatan lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Jadi kualitas lingkungan tempat hidup kita ini juga sudah menurun kualitasnya gitu ya, dan tentu saja itu tidak baik ya bagi kesehatan. Nah, terus apa upaya pencegahan gangguan kesehatan ini? Yang pertama berlindung ya agar tidak terkena sengatan matahari seperti menggunakan pakaian yang dalam-dalam ya, misalnya kayak pakai baju panjang, celana panjang, topi ya, menggunakan tabir surya, terus tidak terlalu banyak keluar ya, jadi kalau seperlunya aja keluar. Terus dengan memberantas vektor, dengan seperti melakukan pemberantasan sarang nyamuk, memelihara musuh alami dari si vektor-vektor tadi ya, sehingga jadi makan dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya daya tahan tubuh ya, kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan berolahraga, makan makanan bergizi, gaya hidup sehat lainnya ya, dan lain-lain. Jadi kita jaga daya tahan tubuh kita supaya tidak gampang sakit ya. Kemudian jaga lingkungan rumah dengan membersihkan rumah, menanam pohon rindang, dan mengolah sampah. Ya, dengan demikian maka lingkungan tempat tinggal kita jadi lebih baik untuk ditinggali ya. Jadi kendati mungkin suhunya jadi lebih hangat atau lebih panas ya, maka tapi kita tetap berada pada, lingkungan yang, kondisinya sehat. Jadi jangan udahlah suhunya makin panas ya, tapi malah kita membiarkan juga lingkungannya tidak bersih, tidak ada pohon pelindung, terus sampah tidak terkelola ya, di mana sekarang tuh udah serangga dan vektor dan lain-lain itu sudah lebih mudah berkembang biak ya dengan sampah berserakan, jadi maka malah dia jadi bisa bersarang dan berkembang biak di situ gitu ya, jadi itu berbahaya. Kemudian lindungi pernafasan ya, dengan menggunakan masker atau sabut tangan saat berada di luar perjalanan ya. Jangan jangan sampai nanti kita naik motor berkilo-kilo tapi tidak pakai pelindung pernafasan, karena seperti yang kita tahu dengan makin meningkatnya suhu ya, maka juga semakin, gampang kering ya sistem pernafasan kita karena kita bernafas dengan ini kan, dengan kelembaban udara dan suhu tertentu kan yang ideal. Terus berobat ke rumah sakit atau puskesmas atau agar gangguan kesehatan tidak semakin memburuk. Jadi sekiranya kita sudah ada gejala kesakitan ya yang sudah terjadi pada kita dan kita belum bisa mengatasinya sendiri gitu ya. Jadi kalau dicegah ya sudah, tapi kan ini sudah terlanjur terjadi nih ceritanya, maka ya kalau bisa kita harus berobat ke tempat, berobat ya seperti di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian bagaimana supaya global warming tidak semakin memburuk? Kita tidak bisa menghentikan global warming, kita tidak bisa karena ada sekian miliar manusia di dunia ini gitu ya. Jadi tidak bisa kita suruh semua orang serentak untuk berhenti beraktivitas yang menghasilkan gas emisi misalnya, yang menghasilkan polusi, nggak bisa kita serentak karena tidak cukup banyak orang yang ini gitu, yang peduli gitu ya. Nah, akibatnya maka
yang kita bisa lakukan bukannya menghentikannya, tapi mengurangi supaya dia tidak semakin parah ya, semakin buruk. Jadi kalau menghilangkannya nggak mungkin ya, menghentikannya juga nggak mungkin, karena sungguh sulit ya mengontrol sekian banyak orang. Jadi yang bisa hanya kita kurangi, eee, si global warming ini agar supaya tidak makin buruk, dia kalau kita biarkan saja, kalau kita diam saja, maka tentu dia akan semakin parah kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperlambatnya supaya tidak semakin parah gitu ya, menghambat-hambatnya, berusaha menurunkan dia tuh semakin cepat gitu ya, jangan semakin cepat, bertambah buruknya. Misalnya dengan menggunakan alternatif untuk AC yang menggunakan CFC. Jadi kan sekarang sudah ada AC dengan menggunakan cara lain ya, tapi tetap bisa sejuk. Jadi contohnya dengan pakai kipas ya di belakangnya. Jadi dikipaskan udara panas keluar, udara dingin yang terdorong masuk. Jadi tidak harus pakai CFC ya, klorofluorokarbon. Terus mengurangi BBM dengan naik kendaraan umum. Jadi jangan kita berlima di rumah tuh kelima-limanya punya mobil ya. Jadi kan itu benar-benar sangat ini ya, berkontribusi ya terhadap penambahan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Jadi kita kurangi dengan naik kendaraan umum misalnya. Atau kalau di rumah tuh ada 5 orang, ya sudah satu berlima saja kendaraannya gitu. Jadi diantarkan dulu gitu, karena bisa. Berjalan kaki atau bersepeda ya, jadi kita kurangi juga menggunakan motor ya, kita ke jalan lagi selain untuk mengurangi emisi juga ini bikin kita sehat kan, meningkatkan daya tahan tubuh juga. Memakai mesin konvensional, jangan lagi pakai mesin yang menggunakan BBM, jangan lagi menggunakan mesin yang pakai bahan bakar ya. Jadi karena itu, ya kalau kita stop mungkin susah juga ya, tapi mungkin bisa kita kurangi atau kita akali dengan menggantinya menggunakan mesin yang konvensional. Contoh mesin yang harus dikayuh misalnya ya, atau mesin yang harus ditarik-tarik dengan tenaga alami gitu. Jadi tidak harus pakai BBM. Terus pengelolaan sampah, jangan sampah itu dibakar karena pembakaran sampah itu menghasilkan gas-gas yang berbahaya, yang menambah-nambah, tingkat ketebalan dan tingkat ketoksikan gas rumah kaca yang sudah ada di udara gitu ya. Kemudian sampah itu harus diolah dengan residu seminimal mungkin. Jadi bagaimana supaya dia semakin semakin kecil, sisa sampah yang bisa dibuang ke lingkungan gitu. Jadi contohnya misalnya kayak ada, sampah yang bisa membusuk, ya sudah kita jadikan kompos gitu ya. Ada sampah yang bagus misalnya kayak kertas, terus botol ya, terus sampah plastik yang bisa diolah misalnya dengan metode 3R, reduce, reuse, recycle ya, ya udah kita olah dulu sampahnya, jadi tidak makin banyak sampah gitu. Kemudian reboisasi ya, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang sudah rusak ya, penanaman kembali banyak pohon di tempat-tempat yang sudah tidak ada pohonnya, sehingga makin banyak pohon yang tumbuh di bumi, makin banyak, pelindung ya, yang menyerap gas-gas yang tidak dibutuhkan manusia. Jadi, diseraplah CO2, diseraplah gas-gas berbahaya di udara itu gitu, dikeluarkan oksigen yang bermanfaat bagi kita. Kemudian melakukan konservasi sungai atau laut ya, karena, laut itu harus diselamatkan ya, jadi di sini dicantumkan ganggang, tapi sebenarnya tidak cuma ganggang ya, ada terumbu karang juga, ada hewan-hewan laut dan sungai juga. Itu semuanya ya sangat tergantung kehidupannya dari air, jadi kita harus melakukan konservasi air itu artinya kita melakukan upaya penyelamatan bagaimana supaya dia tidak semakin tercemar, supaya dia tidak semakin kotor, supaya dia tidak semakin buruk kualitasnya ya, jadi kita selamatkan, kita lestarikan gitu. Terus, regulasi ya, jadi dengan menetapkan kita ini mungkin advokasi pemerintah ya, supaya pemerintah itu membuat regulasi yang tegas, ya terkait, pengelolaan limbah ya pada berbagai industri. Karena kalau disuruh industri tutup seketika semuanya itu nggak mungkin, karena kita sudah terlanjur menggunakannya, jadi banyak kebutuhan kita tuh dari industri lahirnya gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan sanksi yang tegas, regulasi yang jelas ya, seperti pada kadar berapa nih limbahnya baru boleh dibuang ya? Apakah harus tunggu 1% dulu baru boleh? Jadi dari 100% limbah itu tidak boleh semuanya dibuang ya. 100% limbah itu hanya dimurnikan dulu, dilakukan upaya pemurnian, dilakukanlah berbagai teknik sehingga dia tidak berbahaya lagi. Nah, dibuat regulasi itu supaya semua pabrik menetapkan itu gitu. Terutama untuk pabrik-pabrik yang bebal ya, untuk industri yang bebal yang tidak mau patuh ya itu harus diberi sanksi. Jadi diberi hukuman misalnya kayak ditutup ya, ditutup dia tidak melewati izin,
izin secara dampak lingkungan dia tidak melewati, ya maka dia tidak boleh ya. Oke, kemudian kita lanjut perubahan lingkungan global. Kemudian kita lihat ada perubahan lingkungan global ya. Jadi kita ketahui kita pernah mendengar mungkin ya perubahan lingkungan global ya secara umum bisa kita kita simpulkan aja dari perkataannya ya. Jadi lingkungan global itu berubah. Lingkungan global itu maksudnya adalah lingkungan secara internasional ya. Jadi berubah lingkungannya, tidak seimbang dia gitu ya. Secara definisi, perubahan lingkungan global adalah perubahan di dalam lingkungan sebagian besar permukaan bumi. Jadi beberapa negara gitu ya, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia ataupun faktor alam. Yang secara alami adalah faktor alam, yang secara buatan adalah faktor buat ulah manusia. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, perubahan lingkungan global yang disebabkan secara antropogenik atau oleh manusia ya, diakibatkan meliputi satu perubahan bentang alam ya, seperti perubahan luas gurun, perubahan DAS daerah aliran sungai, penurunan kualitas udara, jadi kualitas udara tidak sebaik yang dulu gitu ya. Kemudian penurunan kualitas air ya, jadi air itu juga mungkin berkurang kemurniannya ya, menurun kualitasnya, menurun kadar oksigennya, menurun dan lainnya gitu ya. Kemudian kondisi tanah tercemar, terjadinya urban heat island ini maksudnya adalah keadaan di mana perkotaan itu lebih panas suhunya daripada pedesaan atau daerah yang lebih daerah gitu ya, yang lebih banyak pohon dan hutan. Kemudian pemanasan dan perubahan iklim global dan peningkatan wabah penyakit. Nah, kita lihat selanjutnya masalah-masalah kesehatan global. Itu ada climate change atau perubahan iklim ya, ini sebagai dampak dari global warming. Jadi karena global warming berubahlah komponen-komponen iklim seperti suhu rata-rata, cuaca rata-rata, kelembaban rata-rata, kecepatan angin rata-rata itu berubah gitu ya. Jadi kacau lah dia. Jadi berubah si iklimnya. Jadi climate change ya. Kemudian penipisan ozon karena adanya gas-gas yang tadi dilepas ke udara itu menyebabkan rusaknya lapisan ozon ikatan O3 ya atau ozon ya seperti misalnya CFC tadi ya, klorofluorokarbon. Pada kulkas, AC, semprotan aerosol dan lain-lain. Kemudian variasi hayati juga menjadi bermasalah ya. Berusaknya keanekaragaman hewan dan tumbuhan akibat ulah manusia. Jadi karena perburuan ya, karena adanya apalagi kerusakan alam, ketidakseimbangan alam gitu ya. Kemudian deforestation, penebangan hutan ini juga masih menjadi masalah global ya. Kerusakan hutan besar-besaran, penebangan hutan karena pembukaan lahan, penebangan hutan untuk pemukiman baru dan sebagainya. Kemudian pencemaran ya, masuknya zat-zat polutan ke dalam badan air, tanah dan udara akibat aktivitas manusia ya. Pertumbuhan penduduk, semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin tingginya populasi, maka semakin banyak lahan untuk tempat tinggal dibutuhkan gitu. Kemudian apa upaya untuk meminimalisir perubahan ini tadi ya, kesehatan global tadi? Salah ini singkatannya PRG ya. Yang pertama, mengurangi emisi karbon dengan mengurangi kendaraan, mengurangi pembakaran, kemudian pengelolaan limbah pada cair dan gas. Jadi sebelum dibuang kita kelola dulu ya. Kemudian menggunakan alat dan bahan ramah lingkungan. Jadi yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Kalau misalnya sekarang yang berbahaya, kita ganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian penghematan energi. Kita tidak boleh boros energi. Jadi kalau misalnya tidak perlu 5 mobil keluar rumah ya, ya udah jangan 5 mobil, 1 mobil aja gitu ya. Jadi jangan buang-buang BBM, jangan buang-buang listrik, jangan buang-buang energi lainnya gitu ya yang tidak perlu. Kemudian pengelolaan sampah. Sama seperti 5 tadi, jadi sampah itu harus dikelola. Soalnya kita lihat ada namanya transboundary atau lintas batas kesehatan lingkungan dan komitmen kesehatan global. Jadi bisa diartikan ya, pencemaran lintas batas itu adalah pencemaran air atau udara dari sebagian atau seluruh dari suatu negara yang menimbulkan dampak dari suatu wilayah yang berada di bawah jurisdiksi negara lain. Jadi, ulah satu negara yang kena getahnya negara lain ya. Nah, itu contoh kasusnya seperti kebocoran kapal tangki ya. Jadi kapal tangki negara apa misalnya, negara Asia misalnya yang lewat di daerah-daerah Eropa, terus ternyata malah ini ya bocor di sana tangkinya ya, minyaknya dia akhirnya menumpah ke laut di daerah negara lain, ya itu berbahaya. Terus pembakaran hutan, ini pernah terjadi di Indonesia ya, kita mungkin di daerah provinsi di Pulau Sumatera ya, membakar lahan untuk membuat perkebunan, asapnya terbang sampai mengganggu Singapura, Malaysia kayak gitu ya. Kemudian pencemaran limbah ya, jadi limbah suatu daerah negara dibuang ke laut, malah jadi mempengaruhi lautan di negara lain ya.
Kemudian juga demikian juga dengan pola konsumsi suatu negara ya, mengkonsumsi banyak sekali pembelian transportasi misalnya ya. Jadi akhirnya terlalu konsumtif, akhirnya polusinya jadi makin meningkat dan itu merembet ke negara lain. Kemudian penyakit menular berbasis lingkungan ya. Jadi, misalnya kayak penyakit-penyakit yang menular yang terjadi di suatu daerah ya, karena adanya ini tadi, transboundary tadi. Jadi, menularnya itu karena misalnya terbawa udara ya, atau terbawa saat perjalanan gitu ya, juga menular di negara lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus di negara tersebut awalnya. Nah dampaknya ya, dampak transboundary pollution, terganggu sosial budaya ekonomi ya, kemudian juga tentu saja mengakibatkan gangguan pada lingkungan dan juga ekologi ya, kemudian gangguan juga pada perhubungan dan pariwisata. Pada sosial budaya dan ekonomi misalnya kayak negara itu jadi tidak rukun ya, jadi ada permasalahan antar negara, kemudian mereka jadi kayak tidak saling impor barang lagi misalnya ya, tidak saling macam-macam lah ya permasalahan sosial budaya ekonomi. Kalau wisata lingkungan sudah tentu ya rusak lingkungan karena polusi dan perhubungan dan pariwisata jadi terganggu karena, masalah-masalah antar negara tadi jadi tidak boleh lagi misalnya datang berkunjung para wisatawan ya, kemudian atau misalnya kayak transportasi terganggu, pesawat tidak ada yang terbang ke sana misalnya. Kemudian ada perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat dalam rangka melindungi ya, dalam rangka mengendalikan, dampak dari transboundary antar negara ya, pencemaran antar negara tadi. Seperti The Hague Declaration dan juga The Norwich Declaration ya, atau Vienna Convention, Montreal Protocol, kemudian UNFCCC dan Kyoto Protocol dan Bali Roadmap. Nah, ini beberapa contoh perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Baik, ini demikian saja materi pada rangkuman materi pada 3 pertemuan ini ya, tentang global warming dan serba-serbinya. Mudah-mudahan saudara dapat memahami dan sampai jumpa di kelas saya yang selanjutnya. Terima kasih.